Halo, kali ini kita akan berbicara masalah penggantian oli mesin dan filter oli mesinnya pada Honda Brio Satya 2017. Nah, di sini karena Brio itu pendek, jadi tidak bisa ngolong langsung, maka saya ganjal menggunakan rem ya. Rem kayu semacam ini. Kemudian untuk perolian saya pakai Fastron Eco Green yang 0W20. Kemudian ada gelas ukur, ada filter oli, kemudian ada kunci 27 inch untuk ngunci ini. Kemudian ada kunci oli ini yang ukuran 64. Kemudian ini nanti untuk melepas baut drainnya. Ini untuk pengungkit torong. Nah, gitu ya. Kita ngolong. Nah, jadi ada di sebelah sini. Nah, sebentar ya. Nah, ini kan ada filter oli biru itu. Kemudian ya sebelahnya. Nah, ini kan ada tulisan engine oil. Nah, berarti ini. Nah, ini. Kalau buka jangan pakai yang pas ya, tapi pakai yang ring. Karena ledes nanti. Nah. Karena ini keras, jadi kita pukul. Coba saya pukul pakai tangan nggak kuat, jadi saya pukul pakai ini. Udah kendor ini. Oh, bentar. Tambah lagi. Nah, udah kendor. Udah kendor ya. Baru kita pasang bak tapnya. Wih, mancurnya jauh sekali. Aduh, wih. Ya, oke, kita tunggu sampai terkuras habis. Ini sudah hitam ya, karena sudah 5.000 km. Nah, sekarang ini kita lepas filter olinya. Ini kalau ini gampang nih pasti nih. Nah, ya kan, dan kuncinya juga panjang, jadi lebih mudah. Oh, mancur. Udah mancur dan netes di tempatnya. Nah, jadi kita buka pelan-pelan. Nah, ini ternyata mancurnya deras sekali. Nah, jadi pastikan ini nanti jenengan pakai wadah yang lebih besar aja, jangan kayak gini ya, karena ini luar. Nah, udah mulai berkurang. Sip. Nah, oh, ternyata masih banyak di dalamnya ini. Setelah itu kita lepas ini filter yang baru, penutupnya. Nah, ini biasanya ada yang diminta untuk ngasih gasket, nah, tapi kalau saya enggak, jadi ini langsung saja. Nanti saya saya pasang, dan sudah saya ini juga sudah saya bentar ya. Nah, sudah saya lap juga ini, dan ini tinggal pasang saja. Nggak bisa.
Loh. Bentar. Mungkin kurang pas saya. Nah, ya, cuma kurang pas saja. Kalau kurang pas ya kita kendorkan lagi, kita masukkan lagi begitu terus. Sebenarnya ini kalau pakai tangan gini sudah cukup ya, cukup kenceng juga. Tapi kan juga tidak tidak mantap. Ya kita kencangkan dengan kunci gitu ya, tapi jangan terlalu keras ya, karena kalau terlalu keras nanti ini penyok, karena ini hanya plat saja, plat seng itu seperti seng talang rumah itu, tipis banget. Cukup nih. Aduh, susah nyopotnya. Kita pukul aja. Nah, gitu. Udah. Cukup ini udah sampai sampai lecet ya. Nah, ini sudah saya lap tapi tetap netes sedikit-sedikit. Ya, jadi ya saya langsung tutup saja, nggak masalah. Nah, kemudian kita kencangkan. Tinggal kita lap. Jadi karena pengungkitnya itu kurang panjang, jadi tidak begitu kuat ya. Kita pukul aja, tapi pukul ringan ya. Kalau sudah membal atau mendal atau mendat gitu ya sudah, nggak usah dipukul lagi, itu bisa ting ting ya udah cukup. Nah sekarang kita isi. Nah sekarang kita masukkan olinya, tapi sebelumnya kita harus bersihkan dipsticknya dulu. Ini pakai lap bersih, dibersihkan, kemudian kita masukkan lagi begitu. Nah setelah itu baru kita buka ini baut source-nya atau untuk pengisiannya. Jangan lupa torongnya bersih ya, dibersihkan, jangan sampai torong kotor itu. Nah kemudian baru kita isi ini kalau saya ngisinya per setengah liter, karena memang punyanya ini gelas takarnya cuma setengah liter. Nah, ini setengah liter pertama. Kok miring ya, nggak apa-apa nih. Jadi ya nggak usah terlalu pas-pas banget. Yang pasti ini kita masukkan 3 liter dulu ya. Ini setengah liter pertama. Setengah liter kedua. Kemudian ini setengah liter ketiga. Ini setengah liter keempat. Kemudian ini setengah liter kelima. Nah ini setengah liter kelima berarti sudah 2,5 liter toh. Coba kita cek dipsticknya ya.
karena saya juga penasaran kalau 2,5 liter itu sudah seberapa gitu. Kita cabut dipsticknya. Jadi tadi baru saya isi 2,5 liter. Sebentar. Nah ini baru di di titik yang paling bawah ya. Berarti 2,5 liter itu minimum banget gitu ya. Nah kita tambahi 0,5 liter lagi. Ini 0,5 liter ke-6, berarti 3 liter ini ya. Oke, kita coba cabut dipsticknya. Nah, sebentar, kita tunggu dulu ya, mungkin 1 menit begitu. Oke, setelah olinya itu turun semua gitu kan, 1 menit itu maksudnya biar turun sampai ke kalter. Nah ini kita cek. Oh masih sama, 0,5 liter itu ya tidak begitu agak tinggi nih ya, sudah agak tinggi, jadi segini. Nah ini sebentar, nah ini segini. Nah, jadi kalau ganti oli filter kemudian kita isi 3 liter itu pas tengah-tengah ini, jadi 2,5 cukup sebenarnya ya. Tapi coba kita isi lagi mungkin sekitar 1/4 liter ya. Nah ini kita isi 1/4 liter, berarti nanti segini. Ini kan 200 mili, kemudian segini ya. Nah segitu udah cukup. Nah ini berarti sudah 3/4 liter, bukan 3,5 ya. Karena kalau yang 1500 cc itu biasanya 3,5 liter kalau plus ganti filter oli. Nah, ini kan Brio cuma 1200, jadi saya uji coba sendiri apa bener nih 3,5 liter ya. Kita tunggu dulu sampai olinya turun ke kalter 1 menit. Nah sudah 1 menit, kita tarik dipsticknya. Oke. Oh ini sudah segini nih. Nah ini terlihat nggak ya? Nah ya toh. Kalau di kamera, nah ini agak susah ya. Nah ini, nah gini ya. Jadi hampir ke titik yang atas. Nah, jadi menurut saya berdasarkan ini percobaan ini, kita cukup isi 3 liter saja nggak masalah, karena 3 liter itu separuh dari ini toleransinya ya, pas tengah. Tapi kalau 3/4 liter, nah itu pas gini, mungkin ya 0,9 gitu ya. Kalau fullnya kan sampai sini, ini cuma segini nah, gitu. Oke, kita tutup dulu ini. Kita pukul sedikit. Kita coba starter. Nah ini kilometernya sudah 50.000 ya. Jadi saya biasa ganti itu setiap 5.000 km sekali kalau pakai Fastron yang Eco Green. Tapi kalau yang Gold itu 10.000 ya berani. Oke, terdengar lebih halus dari yang sebelum diganti oli. Ya. Nah, ini sembari kita nunggu mesinnya agak anget, kita ngolong untuk memastikan bahwa yang ada di baut-baut yang tadi itu tidak rembes. Kita cek di filter oli. Nah, ini tadi ini sudah saya lap-lap dulu ya. Jadi kalau mau nyetarter itu dilap-lap dulu bersih, kemudian starter baru kita cek ini. Kalau tidak dilap dulu nanti kaget loh, kok ada bekas oli ya. Jangan-jangan kurang kenceng. Nah ini ya, tidak ada bekas atau rembesan oli sama sekali.
Jadi ini aman, semua sudah tersil dengan baik. Baik, cukup sekian untuk tutorial cara mengganti oli mesin dan filter olinya pada Honda Brio Satya CVT tahun 2017. Semoga bermanfaat.